Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Standar Nasional PAUD dan Satuan atau Program PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu Standar Nasional PAUD. Pertama itu dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam Permendikbud itu standar nasional pendidikan anak usia ini selanjutnya itu disebut dengan standar PAUD, adalah yang mana dalam standar PAUD ini adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia ini. Pada ketentuan lain, pemerintah Indonesia menerbitkan Standar Nasional PAUD dalam nomor 54 pada tahun 2010, yaitu pengembangan kurikulum lebih dikenal dengan KTSP, yang lebih mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan atau NSP, yang mana dalam standar ini bertujuan untuk seluruh anak usia dini, yaitu dari 0 sampai 6 tahun, yang mana dalam kegiatannya ini mengembangkan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan tematik. Bisa dimengerti ini untuk seluruh anak. Mungkin ini saja dari penjelasan saya. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan mengacu kepada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Standar pendidikan terdiri dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir, standar pembiayaan. Proses perkembangan kurikulum secara langsung yaitu terdiri dari 4 standar. Yang pertama, standar tingkat pencapaian anak. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, 4 standar berikutnya yang di slide sebelumnya dikembangkan untuk implementasi kurikulum. Menurut pasal 1 bab 1 Permendikbud 137 tahun 2014, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat dengan STPPA, yaitu adalah kriteria kemampuan yang dicapai anak pada aspek perkembangan dan pertumbuhan. Aspek perkembangan yaitu mencakup nilai dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Septa. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar nasional PAUD. Nah, standar nasional PAUD itu ada beberapa. Yang pertama itu standar isi. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menurut tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat anak usia dini. Nah, yang kedua itu standar proses. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian yang sesuai tingkat usia anak usia dini. Nah, selanjutnya standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat anak usia dini. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
Selanjutnya, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan pada tingkat satuan atau program PAUD. Selanjutnya, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan akan program PAUD. Nah, selanjutnya menurut PPTK dan PLB Bandung 2017 menyatakan bahwa indikator pencapaian perkembangan anak untuk KD dan KI sikap spiritual dan KD sikap sosial tidak dirumuskan secara tersendiri. Pembelajaran untuk mencapai KI dan KD ini dilakukan secara tidak langsung, akan tetapi Kenalkan, nama saya Ainun. Saya akan menjelaskan tentang satuan atau program pendidikan anak usia dini. Dalam pasal 1, bab 1, Ketentuan Umum Permendikbud nomor 137 tahun 2014, satuan atau program pendidikan anak usia dini adalah layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak atau biasa disebut dengan TK, Raudatul Atfal atau RA, Bustanul Atfal atau BA, Kelompok Bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis atau biasa disebut dengan SPS. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak yang berusia 4-6 tahun, yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok A untuk anak yang berusia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak yang berusia 5-6 tahun. Selanjutnya ada kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu program pendidikan anak usia dini yang jalur pendidikannya non-formal, yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak yang berusia 2-4 tahun. Selanjutnya adalah Taman Penitipan Anak, adalah suatu layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat bagi anak usia 0-6 tahun yang orang tuanya bekerja di luar. Jadi, bagi orang tua yang punya anak yang masih berusia di bawah 6 tahun, bisa menggunakan jasa layanan pendidikan TPA untuk dapat menitipkan anak-anaknya dengan aman. Dan selanjutnya yaitu Satuan PAUD Sejenis. Satuan PAUD Sejenis merupakan layanan pendidikan minimal dilaksanakan 1-2 kali per minggu, atau merupakan layanan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program layanan lainnya. Peserta didik dalam program pendidikan satuan pendidikan anak usia dini sejenis ini untuk anak yang berusia 2-4 tahun. Sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.